Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Rektor Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yakni Ibu Kustiana Arisanti, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam, yakni Bapak Ainul MPDI, dan juga tak lupa yang saya hormati teman-teman PAI kelas 3D. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam dengan tema teori belajar kognitif dan implikasinya terhadap Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Khadijah, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Siti Zulaiha, dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Suci Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai teori pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses mental internal yang kompleks, bukan hanya hubungan antara stimulus dan respon, seperti dalam behaviorisme. Bagaimana informasi diproses, dipahami, dan disimpan oleh individu. Perbedaan dengan teori behaviorisme ada 2. 1. Behaviorisme fokus pada hubungan stimulus-respons. Belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. 2. Kognitivisme fokus pada proses berpikir internal. Tidak tampak secara langsung, perubahan belajar tidak selalu terlihat dari perilaku, tetapi dari berubahnya pemahaman dan persepsi. Individu aktif memproses informasi, bukan hanya menerima rangsangan pasif. Teori kognitif ini memiliki 3 metode. 1. Skema struktur pengetahuan dan pikiran yang membantu memahami informasi baru. 2. Asimilasi, interaksi informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. 3. Akomodasi, penyesuaian atau perubahan skema agar sesuai dengan informasi baru. Konsep berpikir menurut metode kognitif meliputi 3 tahap. 1. Pemrosesan informasi, mengelola dan mengorganisasi informasi melalui perhatian, persepsi, dan memori. 2. Memahami konsep, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama. 3. Metagonisasi, kesadaran dan pengetahuan atas cara berpikir dan belajar sendiri. Prinsip utama dalam teori kognitivisme ada 2. 1. Proses belajar lebih penting daripada hasil belajar. 2. Interaksi aktif dengan lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tokoh dan pemikiran teori kognitif. Teori kognitif terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama, teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget percaya bahwa setiap orang membangun pengetahuannya sendiri lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi, belajar itu bukan cuma dikasih tahu, tetapi juga menemukan sendiri. Ada 2 hal penting dari teori menurut Jean Piaget. Yang pertama, belajar adalah proses aktif. Nah, maksudnya anak tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga menyesuaikan dan mengubah cara berpikirnya
sesuai pengalaman yang baru. Contohnya, anak kecil yang awalnya berpikir bahwa semua hewan yang mempunyai 4 kaki adalah kucing, tetapi setelah ia melihat kambing dan sapi, ia mulai menyadari bahwa tidak semua yang 4 kaki adalah kucing. Artinya, struktur pikirnya berkembang dari yang sederhana ke lebih yang kompleks. Yang kedua, pentingnya tahap perkembangan. Setiap anak belajar sesuai dengan tahap usianya. Misalnya, anak TK belum bisa memahami konsep abstrak seperti keadilan sosial karena otaknya belum sampai pada tahap itu. Contohnya, saat mengerjakan saat mengajarkan matematika, guru SD sebaiknya menggunakan alat peragam yang konkret seperti kelereng atau balok hitung sebelum anak bisa memahami angka secara abstrak. Jadi menurut Piaget, guru sebaiknya menyesuaikan metode dengan usia dan tahap perkembangan kognitif anak, bukan memaksakan materi yang belum bisa mereka fahami. Nah, yang kedua, teori kognitif menurut Jerome S. Bruner. Bruner menekankan bahwa belajar itu lebih efektif kalau siswa aktif berpartisipasi, bukan cuma duduk dan mendengarkan guru. Menurut Bruner, ada beberapa poin penting yang bisa diambil. Yang pertama, belajar dengan menemukan, discovery learning. Siswa didorong untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip dari materi pelajaran. Contohnya, dalam pelajaran IPA, guru tidak langsung menjelaskan air menguap karena panas, tapi memberi kesempatan siswa untuk melihat air yang dipanaskan dan mengamati perubahan menjadi uap. Dari situ, mereka menemukan sendiri prinsip penguapan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, bukan pusat utama. Guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai pembimbing dan pemberi arah. Contohnya, saat diskusi kelompok, guru hanya memberi pertanyaan pemicu seperti kenapa daun bisa hijau, lalu membiarkan siswa mencari jawabannya sendiri lewat pengalaman dan dari buku. Guru kemudian memberi kesimpulan atas apa yang dijawab oleh mereka. Yang ketiga, tujuan belajar bukan cuma tahu, tetapi juga bisa berpikir. Bruner ingin siswa berpikir kritis, kreatif, dan mampu menerapkan pengalaman di situasi lain. Misalnya, siswa tidak hanya tahu rumus luas persegi panjang, tetapi juga bisa memakainya saat menghitung luas taman di rumahnya. Jadi, Bruner mengajarkan bahwa belajar harus aktif, kreatif, dan berbasis penemuan. Yang ketiga, teori kognitif menurut David Ausubel. Ausubel agak berbeda dari Bruner dan juga Piaget. Ia menekankan pada belajar bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Poin-poin pentingnya, yang pertama, belajar akan bermakna kalau informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan lama. Contohnya, saat belajar tentang ekosistem, siswa akan lebih mudah paham jika guru mengaitkannya dengan pengalaman mereka melihat sawah, kolam, atau kebun di sekitar rumah. Yang kedua, belajar hafalan juga bisa bermakna kalau sistematis. Kalau guru menjelaskan secara runtut dan masuk akal, hafalan pun bisa lebih bermakna. Contohnya, saat menghafal rumus kimia, siswa akan lebih mudah kalau dijelaskan kenapa rumus itu seperti itu
bukan cuma disuruh menghafal tanpa tahu maknanya. Yang ketiga, motivasi dari dalam. Intrinsik itu penting. Siswa akan lebih semangat kalau mereka punya rasa ingin tahu sendiri, bukan karena disuruh. Contohnya, anak yang suka teknologi akan semangat belajar matematika kalau diberi proyek membuat mini robot, karena dia merasa belajar itu relevan dan menarik. Jadi, menurut Ausubel, belajar akan berhasil kalau siswa memahami makna dan punya dorongan dari dalam dirinya sendiri. Yang terakhir, teori kognitif menurut Gestalt. Gestalt melihat belajar sebagai proses untuk memahami sesuatu secara keseluruhan atau holistik, bukan potongan-potongan kecil yang terpisah. Poin-poin yang bisa diambil, yang pertama, belajar itu tentang pemahaman totalitas. Kita belajar lebih baik kalau bisa melihat hubungan antar bagian dari sesuatu. Contohnya, dalam pelajaran bahasa, siswa lebih mudah memahami kalimat kalau melihat konteks utuhnya, bukan hanya menghafal kata per kata. Yang kedua, insight learning, belajar dengan wawasan. Belajar terjadi ketika seseorang menyadari hubungan antar unsur secara tiba-tiba. Contoh klasiknya, seekor monyet yang berusaha mengambil pisang di langit-langit atau di atas pohon, akhirnya menyadari bahwa dua batang kayu bisa disambungkan untuk menjangkau pisang itu. Inilah insight. Jadi, Gestalt mengajarkan bahwa belajar bukan sekedar latihan berulang, tetapi memahami pola dan hubungan antar konsep sehingga siswa bisa berpikir logis dan kreatif. Implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Teori kognitif memandang belajar sebagai proses penataan informasi, reorganisasi, dan presif dan proses internal. Pendekatan kognitif peningkatan pada pembahasan dan pengorganisasian informasi oleh individu. Peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif dan memiliki kebebasan untuk terlibat dalam proses belajar. Privat teori kognitisme. 1. Proses berpikir peserta didik tidak sebanding dengan orang dewasa. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar dapat belajar efektif melalui pendekatan kognitif. Keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar sangatlah penting, menghubungkan dan informasi baru tentang struktur kognitif yang sudah dimiliki peserta didik. Susunan materi pembelajaran yang meningkatkan pola atau logika tertentu dapat meningkatkan pemahaman pada realistis. Memahami konsep pembelajaran memiliki nilai yang lebih tinggi daripada menghafal informasi. Perlu diperhatikan perbedaan individual pada peserta didik. Teori kognitif fiktif, yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri. Pengetahuan tidak dipindahkan dari pendidik ke peserta didik. Peserta didik aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus. Pentingnya teori kognitif dalam pembelajaran meningkatkan keterampilan kognitif peserta didik, membantu peserta didik memahami cara memecahkan masalah, promosikan penggunaan dan pengetahuan yang ada. Demikian teori kognitif memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keterampilan kognitif peserta didik yang memungkinkan mereka untuk memahami cara memecahkan masalah, memporsimasikan penggunaan pengetahuan yang ada.
Jadi, kesimpulannya, teori belajar kognitif menekankan proses mental internal seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan melalui asimilasi dan akomodasi. Tokoh teori terdiri dari Piaget, Brunner, Ausubel, dan Gestalt yang menyoroti pemahaman bermakna dan partisipasi aktif peserta didik. Dalam pembelajaran Islam, teori ini mendorong refleksi, pemahaman makna ajaran, dan penerapan dalam kehidupan. Pendidik berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi informasi. Dan teori ini mendukung kurikulum Merdeka Belajar yang berpusat pada peserta didik dan mengembangkan berpikir kritis serta kreatif. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.